gue tuh tadi ngiranya, wah ini orang bahasa Inggrisnya oke banget nih. Karena setiap kali ada meeting gitu ya, meeting kecil, dia tuh selalu ngangguk-ngangguk gini. Terus dia kalau dibilang apa, itu kayak, oh ya oke brother. Ternyata selama ini oke brother doang. Tapi nggak ngerti. Tapi ya beliau tetap dapat kerja aja dan sudah lumayan lama di perusahaan ini. Di sini itu kalian, apalagi pekerjaan kasar ya, sering kali dilihat ya mau kerja apa enggak gitu, punya etos kerja apa enggak. Bahasa itu nomor 2. Baku dapat ulang nih Yongviano. Nah, ini salah satu pembahasan yang gue tunggu-tunggu mau gue bahas karena ada banyak yang mau gue sampaikan, pesan-pesan penting dan juga ada banyak cerita-cerita menarik, cerita lucu juga yang mau gue sharing ke kalian. Oke, langsung aja ya dibahas nih, bisa nggak kerja di Australia pakai bahasa Inggris? Nah, langsung dijawab di sini. Jawabannya bisa. Gue sudah kerja di beberapa tempat kerja dan gue pernah berinteraksi dengan orang-orang yang bahasa Inggrisnya kurang banget. Yang terbaru di perusahaan gue sekarang, kejadiannya waktu itu gue ada di rumah sakit. Waktu itu mau ada proses medis, vaksin kalau nggak salah, vaksin Q fever. Di ruang tunggu itu ada orang lain gitu, orang-orang Chinese yang asumsi gue mereka dari Taiwan. Kenapa? Karena kebanyakan orang berperawakan Chinese yang kerja di perusahaan sini itu hampir semuanya orang Taiwan. Kenapa gue tahu mereka kerja di perusahaan yang sama? Karena ada name tag-nya, apa namanya, lanyard, ada lanyardnya gitu. Ada lanyardnya. Perusahaannya ya perusahaan gue. Ini lucu banget lagi. Gue share ini di Instagram story dan banyak yang react gitu, banyak yang sepakat kalau ini lucu. Jadi dokternya keluar dan coba komunikasi sama mereka. Ini 15-an orang kali, nggak ada yang bisa gitu. Sampai akhirnya dokternya approach gue, terus dokternya bilang, "Can you speak English?" Terus gue bilang, "Ya, yes I can." Gitu. Itu mata dokternya tuh berbinar-binar kayak, wah, saya menemukan harta karun ini yang bisa berbahasa Inggris. Terus dokternya bilang, "Can you help me translate to them?" Terus gue nggak jawab apa-apa, gue cuma lihat dokternya, terus gue lihat mereka, terus mereka lihat gue. Jadi kita bertiga tuh kayak lihat-lihatan gitu. Terus tanpa gue mengeluarkan sepatah kata pun, dokternya bilang, never mind. Terus dokternya cabut. Jadi dokternya udah paham bahwa gue bukan bagian dari mereka gitu. Gue dikira Chinese sama dokternya karena ya mungkin perawakannya agak mirip kan gitu, secara warna kulit dan sebagainya. Dan dokternya tuh udah gak enak banget karena rasisme itu isu yang cukup serius gitu di Australia atau di negara-negara Eropa, Amerika, salah satunya Australia. Dia merasa dia udah profiling nih, menganggap gua orang Chinese juga gitu. Sebenarnya gua nggak masalah sih. Nanti gua bahas soal pendapat gua soal rasisme. Tapi lucunya di sini adalah, ya emang gua bisa bahasa Inggris sih. Tapi kan gua nggak bisa bahasa Mandarin. Gimana mau translate-nya? Aduh, lucu banget, lihat-lihatan dong tuh kayak udah, terus dokternya cabut gitu. Ya gue ngerti apa yang lu bilang, gue yang nggak ngerti mau nyampein ke mereka gimana. Nah, ini baru agak serius nih soal rasisme. Ini walaupun gak ada hubungannya sama bahasa Inggris, tapi gue punya pendapat yang mudah-mudahan sih bisa diterima ya. Menurut gue, rasisme atau hal yang berbau dengan ras, menurut gue nggak masalah selama tidak dimaksudkan untuk merendahkan atau menghina. Jadi selama intensinya tidak ada intensi itu tuh membuli lah atau meledek, merendahkan dan sebagainya, menurut gue nggak masalah. Kayak kejadian ini, dokter itu mengasumsikan gue orang Chinese, ya menurut gue nggak masalah. Tinggal gue bilang, I'm not Chinese, that's it, problem solved, selesai. Iya kan, gitu. Ya menurut gue ya wajar-wajar aja gitu. Secara ras kita nggak jauh beda gitu. Secara warna kulit dan sebagainya, ya wajar-wajar aja dokter itu mengasumsikan gue orang Chinese kan. Bahkan balik lagi, tujuan dokter itu bukan untuk merendahkan, bukan untuk meledek gue, enggak gitu. Atau misalnya kejadian lain, misalnya orang mau deskripsiin gue gitu, Viano yang mana? Itu Viano yang Manado gitu. Ya menurut gue gak masalah, itu bawa-bawa ras juga kan, tapi menurut gue gak masalah kan. Balik lagi, tujuannya bukan untuk merendahkan, ya untuk mendeskripsikan aja gitu. Dan agar yang mencoba mendeskripsikan gue ini ya mudah mendeskripsikannya menggunakan informasi gue sebagai orang Manado gitu. Dan tidak ada masalah, harusnya kan seperti itu. Atau misalnya gue, lu orang Jawa bukan sih gitu, itu kan sebenarnya gak masalah kan, karena tidak ada
hinaan di situ, tidak ada intensi merendahkan. Gue sih pengennya gitu ya, kecuali misalnya lu tahu namanya terus lu, woi Jawa gitu, atau enggak misalnya, woi Cina Cina gitu, dengan tujuan meledek gitu, kayak dasar Cina 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 gitu. Nah itu menurut gua itu sudah nggak sopan sama sekali gitu. Nggak patut lah, kalau itu udah tidak patut lah. Tapi kalau tujuannya tadi kayak mendeskripsikan atau tidak ada intensi buruk, menurut gue sih tidak masalah. Oke, balik lagi ya soal bahasa. Nah, itulah bukti bahwa ya nggak apa-apa, kita nggak bisa bahasa. Oh, ada lagi. Ini kan gue share house ya. Dan nggak cuma orang Indonesia, ada orang Vietnam. Kebetulan lagi nggak ada. Jadi gue ngomong kayak gini lumayan bebas. Nah, mereka itu dari 3 orang, 1 orang bahasa Inggrisnya dari 1 sampai 10 mungkin di 3. Sisanya itu wah parah banget. Gue komunikasinya itu susah banget gitu. Dan kita pun merasakan hal yang sama gitu. Orang Indonesia separah-parahnya bahasa Inggris itu yang udah ke Australia, kayaknya nggak ada yang lebih parah dari itu deh. Wah benar-benar harus maksimalin bahasa isyarat banget. Ya dan mereka kerja di tempat yang sama. Jadi balik lagi, soal bahasa Inggris, bahkan di level yang parah pun bisa kok kerja di Australia. Pertanyaan selanjutnya, kalau orang Indonesia bisa nggak? Nah, kalau orang Indonesia, sayangnya kita untuk datang ke Australia itu jalannya tidak semudah orang Taiwan misalnya. Kalau orang Taiwan itu setahu gua mereka ada visa khusus gitu, bekerja sama pemerintah Taiwan dengan pemerintah Australia. Dan gue yakin ada negara-negara lain juga yang serupa gitu. Jadi mereka tidak membutuhkan syarat-syarat kayak kita, misalnya working holiday visa atau visa student. Itu kan pasti ada syarat bukti kemahiran bahasa Inggris yang dibuktikan dari sertifikat IELTS atau sertifikat itulah IELTS dengan nilai tertentu. Jadi bahasa Inggris tetap diperlukan. Nggak bisa, kalau nggak sama sekali bisa bahasa Inggris itu sulit. Tapi ada juga kejadian orang yang bahasa Inggrisnya cuak juga dan dari Indonesia. Ini terjadi awal-awal banget gue ke Australia. Gue awal-awal ke Australia itu ngambil lisensi. Dan salah satu lisensi yang gue ambil, pegel nih badan gue. Gue duduknya sesuka-suka gue aja ya. Salah satu lisensi yang gue ambil itu adalah lisensi white card atau lisensi untuk konstruksi. Nah, lisensi konstruksi ini itu lo ada di dalam kayak ruangan gitu, kayak kelas berlangsung selama 4 jam kalau nggak salah, dan ya udah selesai itu ada pertanyaan di akhir kayak ujian gitu, terus ya udah lo dapet lisensinya. Kebetulan salah satu peserta itu adalah orang Indonesia dan gue baru taunya di akhir-akhir lagi karena dia juga sempat terlambat kan, jadi di awal itu nggak banyak interaksi, istirahat pun nggak banyak interaksi gitu. Long story short, gue baru tahu pas deket-deket mau pertanyaan yang akhir-akhir tuh yang ujian, dia itu kesulitan komunikasi sama instrukturnya gitu, sama yang ngajarnya. Karena ditanya dia kayak agak terbata-bata gitu lah. Gue nggak bisa langsung bantu karena gue duduknya agak jauh. Nah, ada momen dimana kita disuruh baris, dan pas baris ini gue lumayan deket sama dia. Terus ya gue coba buka conversation aja, gue tanya dari mana gitu pakai bahasa Inggris ya. Where are you from? Terus dia bilang Indonesia. Terus gue, oh sama dong. Oh Indonesia di mananya gitu. Oh dia bilang oh dia dari Jawa Timur apa kalau nggak salah. Jawa Timur. Terus ke sini pakai student visa gitu. Oh oke. Terus dia bilang, bang minta bantuan bang gitu. Oke, nggak masalah. Akhirnya barisnya tuh ditukar, jadi dia yang di depan biar dari belakang bisa gue bisikin. Dan itu terjadi gitu, dari belakang ya gue yang kasih tahu. Kan ditunjuk gambar gitu kan, lo harus jawab ini apa gitu, gue bisa ini gitu. Dan ya udah akhirnya dia lulus. Sekarang keadaannya dia gimana? Sekarang karena kita sempat follow-followan di Facebook, terakhir kali gue lihat update-nya dia di Facebook, dia sih oke-oke aja, kerja di restoran gitu, jadi kitchen hand, jadi yang bantu-bantu di dapur. Survive aja dengan bahasa Inggris yang pas-pasan. 2 cerita lucu lagi sebelum kita move ke pentingnya pengetahuan bahasa. Karena seperti yang cerita tadi, dia survive aja, tapi sebenarnya ada hal yang lu harusnya bisa dapat lebih kalau lu punya pengetahuan bahasa yang cukup baik. Pengetahuan bahasa ini akan berkorelasi sama peluang lu dapat kerja atau peluang lu di suatu kerjaan gitu. Entah lu dapat posisi yang lebih tinggi dan sebagainya. Nanti akan gue bahas. Nih ini cerita lucu lagi nih. Ini pas gue interaksi di perusahaan logistik. Tapi bukan yang, gue perusahaan logistik itu masuk 2 kali. Ada satu yang lumayan pendek
period of time-nya cuma 2 minggu kali. Ada yang lama banget tuh yang gue akhirnya jadi forklift driver. Nah ini juga berhubungan sama bahasa. Nah yang pendek ini itu ada orang Amerika Latin, gue lupa Kolombia, tapi kayaknya bukan Kolombia deh, Peru apa ya? Ya pokoknya gitulah. Dia mau minta tolong gitu. Minta tolong angkat bareng karena berat kan. Terus minta tolong mah simple aja kan, bilang help gitu. Ini dia nggak tahu ya, mungkin kata help aja nggak tahu gitu. Dia bilang ke gue, you me together. Iya, you me together, diajakin nikah gue. Anjir, you me together. Nah, itu lucu banget tuh waktu itu. Tapi gue nggak ketawa gitu. Gue nolong aja gitu. Nah, nanti gue akan bahas mana yang sebaiknya wajar kita tertawakan dan mana yang sebaiknya jangan kita tertawakan. Nanti gue akan bahas juga tuh di akhir. Ini karena menjadi masalah pelik orang Indonesia juga. Kenapa bahasa Inggris kita susah berkembang? Karena itu kita nggak bisa bedakan mana yang patut ditertawakan dan mana yang sebaiknya jangan ditertawakan. Kejadian lucu yang paling baru terjadi itu di perusahaan gue sekarang. Jadi ada orang Timor. Nah orang Timor ini kita di minggu pertama itu nggak terlalu banyak komunikasi. Gue juga nggak tahu dia orang Timor gitu. Gue baru tahu itu di hari ke-3 apa ke-4 gitu. Pokoknya nggak di hari-hari awal lah. Dan begitu gue tahu dia orang Timor pun, gue tidak langsung berasumsi dia bisa bahasa Indonesia. Karena nggak semua orang Timor bisa bahasa Indonesia. Well, setelah gue ngobrol-ngobrol, kebanyakan sih orang Timor yang berumur itu bisa bahasa Indonesia dan fasih. Biasanya yang anak-anak muda udah kurang katanya, udah kurang, tidak semenguasai yang berumur ini gitu. Karena beliau sudah mungkin akhir 30 kali ya umurnya, dia akhir-akhir 30. So anyway, gue tuh tadi ngiranya wah ini orang bahasa Inggrisnya oke banget nih. Karena setiap kali ada meeting gitu ya, meeting kecil, dia tuh selalu ngangguk-ngangguk gini. Terus dia kalau dibilang apa, itu kayak oh ya oke ya oke brother gitu. Yang mana ya menurut gue bahasa Inggris gue tidak jelek, listening gue pun tidak jelek, dibuktikan dengan nilai IELTS 8,5. Bukan untuk sombong, tapi ini relevan dengan apa yang akan gue sampaikan. Ada beberapa penyampaian di meeting itu yang gue nggak ngerti gitu karena terlalu cepat ngomongnya dan aksennya juga terlalu kental gitu. Ada beberapa kalimat yang teret gitu kok kayak gue nggak nangkep tuh. Tapi dia gini, wih gila mantap ini bahasa Inggrisnya. Dan setelah hari-hari berjalan gue semakin dekat dan gue tahu dia bisa bahasa Indonesia, akhirnya gue udah lumayan ngobrol lah, akhirnya udah lumayan interaksi. Satu waktu ada driver truck ngomong ke dia kan, kita lagi nyuci nih, lagi pakai pressure washer yang kayak pistol panjang tuh kayak psh. Dia yang lagi pakai itu, terus truck driver ngomong ke dia, intinya dia bilang, habis lu pakai itu nanti gue mau pakai ya gitu, kasih tahu kalau misalnya udah selesai gitu. Dia sambil nyemprotin gitu, psh. Oh ya oke brother, terus jalan ke arah gua. Oke brother. Abang, dia bilang apa itu tadi abang? Ternyata selama ini oke brother doang, tapi nggak ngerti. Abang, dia bilang apa itu abang? Abang. Itu sampai sekarang dia tuh benar-benar seneng banget pada akhirnya ada orang Indo gua gitu ada di situ. Karena bahasa Indonesia dia lancar kan, dan kita bisa komunikasi dengan bahasa Indonesia gitu, walaupun nggak lancar-lancar banget. Ada bahasa-bahasa yang berbeda gitu, tapi ya dia lebih lancar bahasa Indonesianya daripada bahasa Inggrisnya. Ya dia senang ada gue karena gue sering kali jadi translator gitu. Sekarang itu semakin sering terjadi gitu. Ngangguk-ngangguk dia, wah di meeting gini. Apa itu abang? Habis ngangguk. Apa itu abang? Selesai meeting. Abang, tadi apa abang? Selama ini ternyata ya. Ya itulah soal bahasa Inggris. Tapi ya beliau tetap dapat kerja aja. Dan sudah lumayan lama di perusahaan ini gitu. Sebelumnya beliau jadi forklift driver. Karena di sini itu kalian, apalagi pekerjaan kasar ya, seringkali dilihat ya mau kerja apa enggak gitu. Punya etos kerja apa enggak. Bahasa itu nomor 2. Tapi bahasa juga sebenarnya salah satu faktor penting. Karena itu akan membantu kalian untuk melebarkan opportunity kerja. Ya jadi lebih mudah diterima misalnya. Atau pada saat sudah bekerja ya kalian bisa berkomunikasi lebih baik sehingga bisa mendapatkan posisi ideal. Nah gue akan ceritakan. Jadi kalau ditanya apakah pengetahuan bahasa penting? Jika dihubungkan dengan mendapatkan peluang kerja, jawabannya
Iya. Gua akan bahas bahasa in general ya. Gak usah bahasa Inggris dulu deh. Bahasa Jakarta aja deh. Terutama buat orang Manado. Ini mungkin relate nih orang-orang yang dari daerah. Buat orang Manado, bahasa Jakarta itu atau bahasa Indonesia. Gue bilang bahasa Jakarta itu maksud gue adalah bahasa yang sering digunakan di Jakarta ya. Kan kalau bahasa Indonesia tuh kesannya kayak formal baku gitu ya. Bahasa Jakarta itu menurut gue cukup penting gitu untuk dilatih. Kenapa? Karena pada saat kalian nanti mau bekerja, itu interviewnya itu kebanyakan, ya bukan kebanyakan, semuanya pasti pakai bahasa Indonesia gitu atau bahasa lain gitu, bahasa Inggris. Nggak mungkin pakai bahasa daerah gitu, pakai bahasa Tontemboan gitu. Mungkin nih jokesnya yang ngerti orang-orang Manado doang nih. Gimana kalau misalnya kalian tidak menguasai bahasa Jakarta itu atau bahasa Indonesia itu? Ya peluang kalian diterima kerja pasti akan berkurang. Pasti si pewawancara ini, HR ini, employer ini akan lebih suka atau lebih mau menerima mereka yang bisa berkomunikasi lebih lancar. Benar apa enggak? Jadi gambaran soal peluang kerja seperti itu. Nah itu bahasa Jakarta atau bahasa Indonesia. Bahasa Inggris pun di sini begitu. Memang ada beberapa perusahaan di Indonesia, ini contohnya bahasa Indonesia ya. Contoh yang melihat kayak, oh ya udah nggak apa-apa lah, yang penting ini orang mau kerja gitu, yang penting ini orang kerjaannya bagus. Tapi kita tidak bisa pungkiri banyak juga yang ya masih mau cari komunikasi yang oke, yang bisa berbahasa Indonesia dengan baik lah gitu, bahasa Jakarta gitu. Nah sama di sini juga kayak gitu. Banyak juga perusahaan yang mempertimbangkan komunikasi, walaupun kalau berkaitan dengan kerjaan fisik ya seperti yang saya tadi bilang, yang lebih diutamakan adalah etos kerja kalian. Kalian mau kerja apa enggak? Kalian semangat kerja apa enggak? Tadi udah sempet gue sentil dikit ya soal bahasa Inggris yang hubungannya sama syarat formalitas. Kalau working holiday visa itu kalian ya harus tadi ada bukti kemahiran bahasa Inggris. Jadi pentingnya di situ. Tanpa bahasa Inggris yang cukup tuh beneran cukup ya, nggak usah fasih gitu ya. Tanpa bahasa Inggris yang cukup, ya kalian nggak bisa dapat skor yang dibutuhkan gitu untuk mendapatkan sertifikat ini, dan kemungkinan kalian dapat working holiday visa atau visa kerja liburan di Australia menjadi tidak ada. Efeknya ya kalian tidak bisa kerja dengan visa ini gitu. Akhirnya peluang kerja kalian hilang. Itu untuk startnya cukup penting gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya udah masuk ke dalam perusahaan? Seberapa penting sih bahasa Inggris itu? Ini gue mau cerita dari pengalaman gue ya. Gue dulu waktu masuk di perusahaan logistik itu ya tentunya gue ditempatkan di tempat yang apa ya istilahnya, itu tempat, mau bilang pelonco, bukan pelonco istilahnya, apa tuh, tempat probation lah, probation gitu. Jadi lu dikasih pekerjaan yang ya bisa dibilang itu salah satu pekerjaan yang paling berat lah di company itu. Lu ditaruh di situ, ya lu nggak tahu kapan akan dipindahin gitu. Gua termasuk orang yang dipindahinnya lumayan cepat dari kerjaan itu. Kenapa? Ya karena kemampuan komunikasi tadi itu. Gua bisa membangun komunikasi dengan supervisor gitu. Gue bisa ngobrol tipis-tipis dan ya gue bisa gali informasi dari supervisor ataupun dari teman-teman lain gitu, atau dari orang yang sudah kerja duluan di situ gitu. Apa sih tips-tipsnya gitu? Gimana sih kerjaan yang enak gitu? Dan ya karena itu gue waktu itu ditempatkan di area yang lebih ringan kerjaannya. Kemudian gue bisa komunikasi lagi dan gue ditempatkan di area yang cukup penting. Cukup penting tuh maksudnya gini, di area gue yang pertama itu lu sakit siapapun gantiin bisa gitu. Itu nggak perlu mikir, udah angkat barang blok, yang penting tenaga aja. Tapi di area yang cukup penting ini itu ya lu dipercayakan di situ gitu. Ada sedikit skill, misalnya misahin barang dan sebagainya gitu. Yang kalau lu nggak ada lumayan problem tuh, karena harus cari orang pengganti yang ngerti juga. Kira-kira seperti itu. Dan ya kerjaannya lebih ringan daripada kerjaan yang pertama. Sedangkan mereka-mereka yang bahasa Inggrisnya kurang itu ya ada yang beruntung juga sih dipindahinnya cepat, ada yang ya udah tetap di situ aja gitu. Karena susah juga mau dipindahin di tempat lain, baru mau jelasin ya gimana gitu jelasinnya. Si supervisor atau manajernya juga mungkin agak ragu gitu, karena belum tentu dia akan nangkep kan gitu kan, jelasinnya susah juga. Itu yang terjadi. Dan ini juga ada hubungannya dengan pada akhirnya gue menjadi driver forklift. Ini gue awali dengan nanya-nanya.
Gua tanya-tanya teman-teman yang ada di situ, terutama yang udah kerja lumayan lama, teman-teman forklift juga, dan ya dikasih tahu gitu. Lu sebaiknya ambil aja sertifikat forklift, terus lu coba aja latihan di sini gitu, dan itu semua gue ikutin gitu. Akhirnya gue latihan sendiri, gue ambil sertifikat forkliftnya dulu, gue latihan sendiri. Akhirnya gue jadi driver forklift. Untuk jadi driver forklift pun, itu gue harus komunikasi dengan supervisor gue. Supervisor gue akhirnya mempercayakan itu ke gue. Selain karena posisi forklift kosong, sebenarnya posisi forklift kosong ini, itu posisi forklift yang bukan posisi yang kalau lu baru mau mulai sebagai forklift driver, itu lu isi. Gitu. Jadi kalau lu baru mau mulai sebagai forklift driver, harusnya tuh lu start di area yang lain. Area ini itu kalau lu udah sekian lama jadi forklift driver. Kenapa? Karena di area ini tuh lu butuh paham areanya dan butuh komunikasi yang cukup intens. Makanya lu di area ini dikasih walkie-talkie. Gua karena ya mungkin karena dilihat gue juga udah kerja di perusahaan itu jadi freight handler istilahnya, jadi ya kuli angkut lah yang mindahin barang gitu. Jadi gue dianggap mungkin tahu ya soal area-areanya. Nah soal komunikasi ini dipercayakan karena ya itu tadi gue punya kemampuan komunikasi. Jadi begitu posisi forklift yang ini kosong, gue langsung dikasih kesempatan ke situ. Kalau gue tidak punya komunikasi sebagus itu, ya antara gue dikasih posisi forklift yang jamnya nggak terlalu bagus dan pekerjaannya susah juga, intens gitu, atau ya mungkin gue nggak akan dapat kesempatan posisi forklift sama sekali gitu. Instead, karena gue punya kemampuan bahasa, gue ditempatkan di posisi itu, yang mana itu kerjaannya wah enak banget. Ini gue kasih tahu aja kalian di sini. Ya kalian bisa lihat lah di video-video forklift gue itu gue bahas. Kalau mau lihat lengkapnya silakan lihat di situ. Ya intinya itu kerjaan yang enak gitu. Gue mau istirahat kapan aja. Ya nggak separah itu sih. Maksudnya nggak kayak mau istirahat 5 jam gitu. Nggak. Tapi maksudnya gue mau ke toilet ya ke toilet gitu. Nggak yang harus bener-bener 8 jam di forklift gitu. Nggak gitu. Santai, lumayan santai. Santai banget, bukan lumayan santai lagi. Dan itu tadi jamnya lumayan panjang. Jadi gue sangat beruntung. Kalau dihubungkan dengan uang ya, kalau gue nggak punya kemampuan bahasanya, pertama jam gue pasti lebih pendek. Tadi yang gue bahas tuh yang area-area penting tadi yang di pertama, itu di area yang pertama itu jamnya tuh itu paling pendek. Mereka pulang duluan. Gitu. Gue awal-awal gitu gue pulang duluan. Begitu gue dikasih di area yang penting, jam gue nambah. Nambahnya berapa lama? Ya sejam, 2 jam. Taruhlah sejam aja. Sejam kita bulatkan aja 300.000. Sehari gue dapat tambahan 300.000. Seminggu gue kerja 5 hari, 300.000 kali 5 berapa? 1.500.000. Itu seminggu. Sebulan berarti 4 minggu kan? 1.500.000 kali 4, 6 juta. Gue dapat sebulan 6 juta cuma dari modal komunikasi. Gue pindah ke forklift, wah jamnya lebih panjang lagi dan gajinya naik sebagai forklift driver. Tuh sebulan gue bisa dapat lebih dari 6 juta berarti. Ini ya gapnya ya dari yang pertama sama yang forklift ini gitu. Itu mungkin bisa sampai di 10 juta kali bedanya. Karena apa? Kemampuan komunikasi. Itulah pentingnya kemampuan komunikasi berdasarkan pengalaman gue pribadi. Dan gue yakin teman-teman banyak yang sudah merasakan. Bagaimana dengan mereka-mereka yang kurang bisa komunikasi atau komunikasinya secara bahasa kurang bagus? Ya jangan berkecil hati. Kalian tetap bisa survive kok. Kayak tadi yang gue bilang yang orang Indonesia itu yang di awal. Survive aja. Banyak juga yang orang-orang dari luar gitu tanpa kemampuan bahasa yang cukup survive aja. Bro Pablo, mi hermano itu ya di peternakan. Gua kerja sama Pablo itu awalnya bahasa Inggrisnya kurang banget. Sampai akhirnya gua bisa interview dia loh dalam bahasa Inggris tuh ada di video YouTube gua gitu. Gua bisa ngobrol sama dia. Itu improvementnya tuh gila banget dalam kurang dari 2 bulan. Nah itu guys, kalau kalian punya niat itu bisa tuh. Itu kayak gitu tuh. Ini nanti ada hubungannya dengan gimana sih caranya mulai kalau emang baru mau belajar gitu. Nanti gue akan balik lagi ke cerita si Pablo ini dan sharing gimana cara dia belajar dan cara gue belajar juga di awal-awal. Karena gue dulu tolol. Ini juga sudah saya bahas di video tiba-tiba bisa bahasa Inggris. Nah kalian bisa lihat tuh. Gue cerita perjalanan bahasa Inggris gue. Beberapa waktu lalu itu ada kejadian loker job fair yang rusuh. Banyak banget pencari kerjanya rusuh dan
buat gue ya, di Indonesia itu kita tuh nggak kalah kompeten tau, apalagi soal kerjaan fisik ya. Banyak orang-orang Indonesia di Indonesia yang gue lihat tuh lebih mampu daripada orang-orang Indonesia di sini ataupun orang-orang dari negara lain. Apa contohnya? Misalnya kita bahas kuli deh. Kuli di Indonesia itu strongnya kayak apa tuh, dan kalian mau ajak mereka kerja berjam-jam, gosh gitu, tenaganya, staminanya, tapi mereka tidak punya kesempatan untuk kesini. Kenapa? Karena balik lagi soal bahasa. Padahal dengan kemampuannya dia nguli di Indonesia, di Australia itu miliarder itu, pasti kepake itu di mana-mana itu. Dan dengan tenaganya dia mau kerja terus bisa, wah udah duitnya udah. Kalau soal penghasilan, udah nggak usah takut lagi deh. Begitupun ya driver forklift misalnya, gua sebagai driver forklift apa dibandingin orang yang beneran jadi driver forklift di Indonesia, culun gua. Tapi ya gue punya kesempatannya karena bahasa. Sekarang kerjaan gue detailing, gue bersihin truk gitu, bersihin ya interiornya. Ya bukan mungkin di Indonesia banyak yang lebih jago gitu. Tapi gue yang dapat kesempatannya. Kenapa? Balik lagi karena bahasa. Gue yakin banyak orang yang rusuh di job fair ini, yang pengen kerja itu bisa kerja di Australia, kompeten. Tapi mereka tidak punya kesempatannya karena apa? Ya, jawabannya kalian udah bisa jawab sendiri. Jadi please investasi di bahasa. Tolong investasi di bahasa. Untuk dapat penghasilan yang baik, untuk sukses sukses biasanya diukur dengan penghasilan kan. Kita pakai ukuran itu aja deh, sukses ukurannya penghasilan. Kita nggak perlu super smart kok. Ternyata kita nggak perlu super pinter, nggak perlu jenius kok. Cukup mau belajar bahasa aja, mau investasi di bahasa, ya udah. Nanti kesempatannya akan mengikuti. Dan ya gue contoh nyatanya gitu. Gue nggak tahu kalau misalnya gue nggak belajar bahasa, kalau gue nggak ada keinginan belajar bahasa Inggris tiba-tiba pada saat itu, dan gue tekuni, gue nggak tahu sekarang gue jadi apa. Dan sudah jelas gue nggak akan ngomong di depan kamera seperti ini. Gue nggak akan di Australia. Gue nggak akan, ya mungkin bisa jadi gue buat YouTube ya, tapi nggak akan bahas soal bahasa Inggris, nggak akan bahas soal Australia definitely. Ya banyaklah yang tidak terjadi di hidup gue kalau gue tidak investasi bahasa. Itu pesan penting buat kalian. Belum terlambat buat mulai, ayo bisa. Nah, bagaimana cara memulainya sih? Nah, pertama tadi gue udah bilang, bisa lihat di video gue, itu gue cerita perjalanan bahasa Inggris gue dan mungkin bisa ditiru. Mungkin sedikit banyak yang bisa gue sampaikan di sini. Waktu itu cara belajar gue adalah gue cari hal yang gue suka, lalu gue bahasa Inggriskan. Misalnya, contohnya, gue suka meme waktu itu, terus gue ya lihat dari aplikasi 9gag, terus ya udah gue baca meme bahasa Inggris, terus gue coba untuk mengerti gitu. Dan ya dari 10 meme misalnya gue cuma mengerti 1 gitu, sampai lama-lama ngerti semuanya gitu. Dan itu progres pelan yang tidak terasa. Dan progres kecil inilah kalau dilakukan secara konsisten, tekun, itu nanti hasilnya nggak kerasa, bikin kita kaget sendiri. Cara memulai yang lain sebenarnya banyak sih, tapi itu advice yang paling gacor menurut gua. Carilah yang kalian suka, terus bahasa Inggriskan. Kalian suka apa? Suka main game Mobile Legend, gak apa-apa, bahasa Inggrisin aja gitu. Ganti settingannya ke bahasa Inggris. Dan kalian gak harus ngerti semuanya, enggak, tapi ya pelan-pelan aja gitu. Ada satu hari pasti ada hal yang baru kok. Misalnya kalian mau beli item gitu, apa nih Haskell. Nah, masih ada nggak item Haskell? Kalian kan jadi cari tahu, Haskell, claw itu apa? Oh, claw itu cakar ternyata. Oh iya, dari gambarnya kan juga ada tuh claw, cakar kan. Nah itu semua tuh membantu banget gitu. Dari hal-hal kecil kayak gini. Atau settingan HP deh. Setting itu kita kan tahu kan sekarang setting itu apa. Itu kan padahal bahasa Inggris gitu. Itu karena apa? Karena di HP kita ya itu. Karena HP kita pakai bahasa Inggris. Itu hal-hal kecil kayak gitu. Memang kalian nggak akan langsung kalian ganti semuanya bahasa Inggris terus langsung bisa bahasa Inggris gitu. Atau tunggu beberapa minggu langsung bisa bahasa Inggris. Enggak. Tapi nikmatilah progres kecil ini gitu. Dan ya terus lakuin terus aja. Trust the process. Trust the process. Soal Pablo tadi, Pablo ini dia lumayan tekun. Dia belajar bahasa dari HP. Ini yang mau gue bahas. Sekarang tuh nggak ada alasan kayaknya ya untuk bilang nggak ada sumbernya gitu. Kecuali memang
di daerah yang keterbelakang, yang tidak ada internet atau kesulitan beli internet gitu dengan ekonomi yang cukup parah, ya unavoidable, itu inevitable, tidak terhindarkan. Memang kita bisa bilang sulit, tapi kebanyakan ya contohnya mereka-mereka pencari loker atau kalian-kalian yang main TikTok, kalian-kalian yang nonton video YouTube, atau mungkin kayaknya ada juga pasti orang tua yang nonton ini, atau mungkin anak-anaknya gitu, saudara-saudaranya gitu ya, mereka-mereka yang punya akses internet itu tidak ada alasan untuk tidak mengembangkan bahasanya. Itu sih. Contohnya si Pablo ini, doi itu belajar dari HP itu setiap hari dia alokasikan waktunya gitu. Pulang kerja mungkin setengah jam gitu untuk belajar ngomong terus dipraktekin ke gua. Nah, itu juga salah satu hal yang penting. Kalau kalian bisa cari partner untuk belajar. Gua sendiri sih waktu itu nggak dapet partner ya, karena susah di Indonesia tuh. Apalagi zaman gue itu zaman dimana kalian mau buat suatu hal yang berbeda itu kalian akan dianggap aneh dan ditertawakan. Kalau sekarang mungkin orang lebih ya udah aja gitu. Sekarang ya semua orang jadi konten kreator gitu. Jadi mau buat apa ya orang jadi kayak ya udah ngerti. Tapi pada zaman gua nggak usah ngomongin konten kreator, mau belajar sesuatu aja aneh gitu. Ngapain sih sok-sokan? Nah, itu. Nanti akan gue bahas ini, akan ini jadi salah satu halangan di Indonesia kenapa kita tuh sulit berkembang bahasa Inggrisnya atau bahasa-bahasa lain. Find a partner itu lumayan membantu juga. Itu yang dilakukan oleh Pablo, dan bahasa Inggrisnya dia kalian bisa lihat sendiri di interview itu oke banget. Untuk sebulan tuh yang tadinya banyak banget yang dia nggak ngerti, what dia benar-benar kayak gitu sampai bisa di level itu tuh. Kalau kalian serius ya hasilnya juga cepat. Tapi jangan sampai kalian jadi punya ekspektasi, oh berarti 1 bulan gue langsung bisa bahasa Inggris, begitu nggak bisa komunikasi ngedown, akhirnya nggak mau belajar lagi. Nah, ini juga bahaya, ekspektasi yang terlalu tinggi. Ini jadi halangan juga. Gue akan bahas lebih dalam di pembahasan selanjutnya. Halangan-halangan belajar bahasa di Indonesia. Tadi aja deh, langsung ekspektasi yang terlalu tinggi gitu. Ujungnya jadi cepat menyerah. Gue untungnya pada saat gue belajar itu gue gak ada ekspektasi, oke 3 bulan, 6 bulan gue harus langsung bisa gitu. Enggak, gue belajar aja gitu. Toh gue juga melakukan hal yang gue suka, learning by doing. Jadi ya tidak terasa seperti belajar sih itu. Dan gue cukup banyak menemui kasus ini di Indonesia gitu. Ada yang niat banget dia belajar dari kamus gitu, dan metode belajar kayak apapun gak masalah gitu selama konsisten. Belajar dari kamus sehari hafalin 5 kata, sehari 5 kata, sehari 5 kata. Dan itu berlangsung mungkin seminggu, 2 minggu. Terus di minggu kedua dia sudah merasa, oh ini harusnya bisa nih komunikasi. Begitu dia coba komunikasi kok nggak bisa ya. Begitu dia coba baca sesuatu dalam bahasa Inggris kok nggak bisa ya. Akhirnya merasa, aduh percuma deh kayaknya belajar. Aduh kayaknya emang bahasa Inggris bukan buat gua deh. Nah akhirnya menyerah. Nah itu yang bahaya tuh. Dia sudah ekspektasinya, oke, saya sudah belajar sekian lama harusnya sudah bisa ini nih, padahal ya enggak, itu proses aja gitu. Enggak semuanya yang kita pelajari kita bisa ingat kok gitu. Tapi percaya deh kalau setiap hari berprogres itu progresnya nggak sia-sia gitu. Jangan sampai ngedown nih. Udah belajar ini kok nggak bisa inget ya, berarti percuma. Enggak percuma kok. Intinya itu, ekspektasinya jangan terlalu tinggi gitu. Ada yang bilang 1 minggu pede berbahasa Inggris. Itu pede doang, bener nggak? Iya. Kan dibilangnya janjinya pede bahasa Inggris kan. 1 minggu pede bahasa Inggris. Bener, pede dia bahasa Inggris. Tapi yang diajak ngomong nggak ngerti. Karena dia pede doang. Ya, no. Itu. Yang bikin janjinya janji les kan biasanya gitu. Misalnya janji lesnya bener kan, 1 minggu kamu pede gitu. Saya tidak bilang orang lain ngerti kamu ngomong apa, kamu pede aja. Lucu banget. Banyak kan ada iming-iming seperti itu gitu. Ya semua kembali lagi sih ke seberapa keras kita effort untuk belajar bahasa. Tapi sekeras-kerasnya kita effort, kalau memang tidak ada target ya nggak usah ekspektasi yang muluk-muluk lah gitu. Nikmatin aja prosesnya. Ya udah keep doing aja. Banyak kok yang sekarang dari game, ya udah dari game bisa sedikit-sedikit, itu udah oke banget. Next, halangan belajar bahasa di Indo. Nah, ini yang tadi sempat disentil juga. Sifat judging. Kita tuh banyak ngejudge gitu. Ini terjadi nih di bahasa Jakarta, di Manado.
orang tuh mau bicara mencoba ya pakai bahasa Jakarta atau pakai bahasa Indonesia itu wah langsung diketawain kayak wah ini kalau orang Manado bilang Still nabalogat. Bagaimana Manado juga. Nah, itu. sering banget terjadi tuh. Gini ya, kalau konteksnya dia melakukan itu untuk sok-sokan, untuk sombong, nah itu ya silakan gitu mau diketawain ya menurut gua sih ya udah aja gitu. Sombongnya tuh gini misalnya pulang dari Jakarta ke Manado terus Aduh sorry ya gue ini udah kebiasaan ngelogat nih jadi agak lupa-lupa bahasa Manado. weleh orang baru seminggu di Jakarta udah lupa bahasa Manado, tidak mungkin. Mau sombong aja kan karena dari Jakarta gitu. Atau sama dari luar juga kayak gitu, misalnya dari Australia, ya misalnya dari Australia. Aduh, sorry gue sudah bahasa Manado not very good karena udah lama nih di Australia udah 6 bulan. Ini baru nih silakan nih kalau tujuannya untuk sosokan, untuk pamer-pamer, gue juga mengiyakan kalau mau diejek-ejek gitu. Tapi ada beberapa yang tujuannya tuh mau belajar aja gitu, yang mau bertumbuh. Nah buat gue yang kayak gini-gini ya jangan diejek gitu, jangan dibully. Ada juga kisah nyatanya terjadi di hidup gue, kisah positif ya. Jadi gue tuh dulu gue kuliah di Manado kan, di Universitas Negeri Manado. Ya kita pasti punya teman bergaul yang lumayan dekat. Dan di antara teman bergaul ini itu gue banyak menginfluence mereka dengan bahasa Jakarta. Bukan untuk sosokan, tapi khusus untuk kita-kita aja gitu. Waktu lagi kita-kita doang nih, benar-benar kita-kita doang yang ngomong, itu kita banyak pakai bahasa Jakartanya. Tujuan gue adalah ketika selesai dari kuliah, mereka itu pasti akan menggunakan bahasa Jakartanya ini untuk mencari kerja. Dan sudah terbukti temen gue itu ada yang berterima kasih sama gue sampai sekarang. Bor, kalau bukan karena lu Bor, gue mungkin gak akan kerja di bank BC-kan. Gue plesetin tuh, gue sebutin aja BCA gitu, dia kerja di bank BCA. Kalau bukan karena lu Bor gitu, mungkin gue gak lolos interview Bor gitu, dia bilang ke gue kayak gitu. Kita panggilnya Bor soalnya dulu. Nah tapi kalau kita bicara sama orang lain ya biasa, kita bicaranya biasa, nggak coba sosokan yang sorry aduh soalnya kebiasaan bicara sama teman-teman gue ini oke. Enggak. Ya kita bicaranya biasa pakai bahasa Manado. Jadi kita sama-sama sadar secara kolektif kita melakukan ini tuh untuk belajar gitu. Nah itu tuh intention itu yang penting tuh. Karena gue tahu kita ini mau belajar kita semua, bukan untuk sosokan gitu. Jadi ya kita nggak ada yang saling menghardik, mentertawakan satu sama lain gitu, yang ya tadi gitu saling ejek-ejekan gitu. Kalau salah nggak apa-apa gitu, ya udah, dan kita akhirnya bertumbuh dan akhirnya jadi terbiasa. Itu gue seneng banget lagi bawa influence positif tuh, seneng banget gue gitu. Dan gue juga bukan orang yang ya, gue kalau ketemu orang Manado gue lebih suka pakai bahasa Manado daripada pakai bahasa Jakarta, karena ya gue merasa itu identitas gue gitu. Jadi gue bukan orang yang sok-sokan pakai woi gue lu nggak, gue pakai gue lu karena ya ini mungkin ada yang nggak tahu ya, gue emang dari Jakarta sebenarnya gitu. Gue kuliah baru gue pindah ke Manado. Dan kalau di konten-konten gue pakai gue lu itu karena pertama karena emang gue dari Jakarta, gue biasanya seperti itu. Kedua karena gue tuh mau menjangkaunya luas gitu, jadi biar lebih mudah diterima gitu. Baru gue sisipin bahasa-bahasa Manado, gue sisipin identitas gue sebagai orang Manado. Begitu Ces. Oke, tadi gue sempat sebutin ada yang bisa atau layak ditertawakan, ada yang tidak. Kayak contohnya misalnya temen gue sempat ngomong, wah lu jangan ngentengin gue lu. Lucu banget, maksudnya jangan ngeremehin gue. Tapi dalam bahasa Manado ngeremehin itu pandang enteng. Jadi di otaknya dia bahasa Jakartanya ngeremehin itu ngentengin gitu. Jadi jangan ngentengin gua lu. Lucu banget. Dan kita ketawa, wah gitu. Kenapa menjadi tidak masalah ditertawakan? Balik lagi soal intensi. Karena kita menertawakan itu bukan untuk menertawakan yang mengejek gitu, kayak wah lu bodoh banget lu gitu, atau wah lu salah lu gitu. Enggak. Kita tertawakan karena lucu aja. Karena gini gue kasih analogi ya. Contohnya misalnya cara Pak Ahok. Pak Ahok itu kalau bicara seperti ini, jadi ya
Ya tidak bisa dirubah memang seperti ini bos. Ya kalian mungkin yang ketawa, yang senyum-senyum, itu kan yang kalian tertawakan itu kan apa ya, aksennya ya karena unik gitu kan, bukan karena Pak Ahok ini salah gitu cara ngomongnya, enggak ya, suka-suka dia gitu. Atau misalnya Rocky Gerung gitu, Pak Rocky Gerung juga punya cara ngomong yang khas tuh. Jadi dia dikenal selain sebagai public figure yang memiliki pemikiran yang tentunya tidak dungu ya, karena kan itu dalilnya tuh. Nah kayak gitu tuh, itu kan dia punya pemikiran yang pemikiran lagi, punya cara bicara yang khas tuh, yang bisa jadi lucu gitu, kita tertawa gitu. Tapi apakah itu sesuatu yang salah? Enggak. Jadi kita tertawa bukan karena salah, karena menghibur aja. Nah ini there is a thin line, tapi ya menurut gue kalau untuk karena menghibur mau tertawa nggak apa-apa. Tapi kalau orang lagi belajar terus kita tertawakan, wah bahasa Inggrisnya apaan tuh, aksen apaan tuh, wah itu terus seakan-akan itu ada sesuatu yang salah, ini yang harus dihindari gitu. Karena ketika kita menertawakan orang lain itu akan minder. Ini yang membuat bahasa Inggris kita agak sulit berkembang, satu. Yang kedua, kitanya pun sebenarnya ya itu menjadi takut untuk, waduh lagi seru-seru baterainya habis, ada baterai cadangan. Ini angle-nya tadi gimana ya? Ya udah lupa. Anyway, ya jadi kalau kita menertawakan orang, selain kita tadi ya, selain orang lain dia merasa minder gitu karena takut ditertawakan, kitanya pun itu jadi takut-takut karena kita pasti mikir kita udah nertawain orang, masa kita salah juga sih. Nah itu akhirnya kita jadi terlalu takut salah dan berkembangnya tuh jadi sulit. Gue kasih contoh konkret nih. Ini kebanyakan masalah kita ada di aksen dan cara pelafalan gitu. Seakan-akan kalau soal bahasa Inggris ya, seakan-akan kita itu harus berbicara sesuai native speaker, sesuai orang-orang penutur asal. Misalnya contohnya kata water. Nah ini. Orang Amerika bilang water. Orang Australia bilang water. Orang UK mungkin bilang wah gitu. Nah itu kan beda-beda kan. Boleh nggak kita melafalkan di luar aksen itu? Jawabannya boleh aja. Jadi aksen-aksen native ini itu dijadikan rujukan. Bukan berarti kita completely disregard atau completely kita nggak peduli sama ini. Nggak, kita tetap peduli tapi dijadikan rujukan aja. Tapi kita mau pakai aksen sendiri selama lawan bicara kita mengerti, nggak masalah. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita Indonesia suka banget pakai water. Nah itu water, masalah nggak? Ya sebenarnya nggak masalah. Mungkin kedengarannya lucu ya, water, karena beda kan. Tadi bukan water, bukan water, bukan wah gitu. Nggak ada nih, kita datang dengan aksen sendiri, water gitu. Beda. Kalau ini ditertawakan karena menghibur, karena unik, ya menurut gue nggak masalah. Tapi kalau ditertawakan karena salah, nah ini yang menjadi masalah. Kalau ada orang bicara dengan aksen unik, gini deh gue ambil contoh konkret, Pak Jokowi itu punya aksen yang khas itu, bicara bahasa Inggris. Orang banyak yang menertawakan, kenapa? Karena unik gitu kan, Indonesia banget gitu, mungkin Jawa banget gitu. Menurut gue kalau di level ya tertawa karena menghibur ya udah gitu. Sama kayak aksen tadi, Pak Rocky Gerung, Pak Ahok gitu. Tapi kalau ditertawakan seakan-akan, wah salah itu, terus oh jangan kayak gini ya, jangan aksennya jangan kayak Pak Jokowi ya gitu, bahasa Inggrisnya jelek kayak gini, enggak. Menurut gue itu yang harus dihindari. Ya nggak apa-apa, toh orang lain mengerti. Dan kalau kalian terlalu keras soal aksen ini yang membuat tadi jadi nggak berkembang. FYI, gue kasih tahu ya, orang-orang luar itu nggak ada yang kayaknya nggak ada yang separah Indonesia deh soal aksen gitu. Gue punya teman orang Itali, dia udah 5 tahun di Australia, Marco tuh. Kalian pasti pernah lihat di video-video sebelumnya. Dia itu sampai sekarang bicara pakai bahasa Inggris, ya tetap dengan aksen Italinya. Gitu. Hang on gitu. Itu khas banget tuh. Kalau di Australia kan hang on, ya hang on. Itu Itali banget. Dan tentunya dengan kata-kata lainnya gitu. Masalah nggak? Nggak masalah. Kita orang Indonesia harusnya kayak gitu.
Bisa nggak orang lain ngejek dia kayak gue barusan ngejek Marco Henggon gitu. Bisa aja. Tapi ini kan tujuannya balik lagi soal intensi, bukan untuk menyalahkan gitu, bukan untuk merendahkan gitu ya, untuk bercanda aja. Menurut gue itu unik aja gitu. Jadi hiburan, nggak masalah. Ngerti ya? Gitu. Jadi jangan sampai ya itulah, jangan ada lagi lah gitu kita menertawakan untuk mengejek, untuk merendahkan, itu jangan ada lagi menurut gua. Kalau tertawa natural karena unik gitu ya, itu proses nature aja gitu, proses alami yang ya rasanya muncul aja gitu. Ya balik lagi, karena unik kita bisa merasa terhibur karena unik kan gitu. Kadang-kadang senyum gitu, natural. Tapi kalau menyalahkan ya itu jangan. Tapi gue perlu ingatkan juga, bukan berarti kita semena-mena gitu. Oke, berarti kita pakai aksen sendiri gitu, menciptakan aksen sendiri gitu, mengabaikan aksen yang tadi gitu. Enggak juga, karena kalau seperti itu takutnya ya malah lawan bicara kita yang nggak mengerti gitu. Contohnya ya, kata yang tadi, kata yang sama, water gitu, water. Misalnya kita mau baca dengan pelafalan Indonesia, water. Bisa nggak? Ya bisa, orang Indonesia mungkin ngerti gitu, tapi takutnya orang lain yang nggak ngerti gitu, orang yang berbahasa Inggris lain gitu yang nggak ngerti gitu. Ya orang yang native bahasa Inggris mungkin masih bisa meraba-raba ya, water, oh ya, maksudnya mungkin water kali ya, water. Tapi orang-orang yang lain gitu, misalnya kalian bicara sama orang Prancis yang bicara bahasa Inggris gitu, gue nggak yakin mereka ngerti water, nah itu. Inilah kenapa kita harus tetap merujuk juga, cuma balik lagi, nggak harus persis sama gitu. Nggak apa-apa pakai aksen sendiri. Yang penting ya rujukannya itu gitu. Pakai aksen sendiri nggak masalah. Apa contohnya kata-kata lain ya? Misalnya you like it. Nah itu kan yang native speaker gitu. You like it. Nah kita misalnya mau bilang you like it. Nah you like it. Nah itu bahasa orang Indonesia banget kan. You like it. Nggak masalah. Sebenarnya contoh aksen Indonesia yang mungkin sekarang bisa jadi role model itu Pak Prabowo. Ini by the way gue bahas Jokowi Prabowo, gue gak bahas soal politiknya ya gitu. Gue benar-benar murni bahas soal bahasa gitu. Pak Prabowo itu aksennya itu Indonesianya tuh berasa banget loh. Bagus nih sebenarnya, beliau bisa jadi promotor gitu, promotor aksen Indonesia gitu. Dalam arti kita gak perlu minder gitu, gak perlu terlalu ngikut aksen luar, gak masalah. Coba lu dengerin pidatonya Pak Prabowo dalam bahasa Inggris nih. Ini gua puter aja ya sekarang nih, biar kita semua bisa lihat nih. I think by now most of my programs have already been explained. I think by now most of my programs have already been. Okay. I think by now most of my program have already been explained. Cara dia ngomong itu aksennya Indonesia banget. I think by now, nah, now-nya itu Indonesia banget tuh. Now most of my program have already been explained. Nah itu. Karena kalau di native itu mungkin jadi I think by now most of my program have already been explained. Gitu. Jadi kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Beliau melakukan dengan aksen yang ada sentuhan Indonesianya, dan ini bagus banget menurut gua. Dan kebetulan beliau jadi presiden. Terlepas dari soal kebijakan-kebijakannya, saya tidak mau bahas soal itu, tapi soal ini, ya ini jelas suatu yang positif. Jadi kesimpulannya berbahasa Inggris seperti Pak Prabowo. aduh. Ya, sampai meler. Ya itu mudah-mudahan dapat ya pesannya ya di sini. Jadi bahasa Inggris itu sebenarnya kalau di Australia, kalau sudah dapat kerjaannya tidak terlalu penting, karena apalagi kerjaan fisik ya. Kalau kerjaan profesional beda lagi, kita bicara apalagi customer service gitu ya, itu kita bicara gaya komunikasi yang memang harus bagus gitu, karena harus komunikasi gitu. Tapi soal kerjaan fisik di Australia, kerjaan kasar, bahasa Inggris bukan menjadi halangan gitu apabila bahasa Inggrisnya pas-pasan. Ya mudah-mudahan ya Indonesia bisa jauh lebih berkembang lah bahasanya. Itu aja. Oh ya, jangan lupa komen di bawah dan share untuk orang-orang sebanyak-banyaknya, karena ya gue mau banyak yang dapat manfaat soal bahasa ini. Kemudian mungkin membuka mindsetnya juga, jadi kita tidak lagi ngejudge atau menjelek-jelekan atau tertawa yang bermaksud menghina atau merendahkan lagi.
ke orang-orang yang lagi belajar bahasa. Itu sih. Oke, I'll see you in next video, PG. Bye.